Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sekarsari, mahasiswa dari Prodi PGSD tahun angkatan 2021 Universitas Sriwijaya dengan NIM 0613 1182 126002 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menampilkan sebuah skenario pembelajaran di sekolah dasar guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Dr. Anda Hasmalena MPD dan Bapak Dr. Anda Slaihat MPD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ketika kita sedang belajar, semuanya dilancarkan oleh Allah dan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama dengan mengharapkan semoga kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan ilmu nantinya yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah semuanya sehat? Wah, alhamdulillah. Tadi berangkat sekolah sarapan dulu nggak? Coba. Siapa yang sarapan tadi berangkat sekolah? Angkat tangan. Iya, bagus semuanya sarapan. Jadi, kita kalau mau berangkat sekolah, bagusnya kita sarapan dulu supaya nanti ketika kita belajar, kita bisa lebih berkonsentrasi. Karena kemarin kita sudah membahas tema mengenai kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam, dan juga kemarin kita belajar tentang kasih sayang kepada sesama. Ayo, siapa yang masih hafal lagu? Kemarin kan kita menyanyikan lagu tuh. Coba sekarang siapa yang masih hafal lagunya? Kita nyanyikan bersama lagi bagaimana? Ayo, yuk. 1, 2, 3. Kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya anak-anak. Nah, kalau sudah nyanyi, sekarang dibuka bukunya halaman 70 tentang ayo sholat. Ya, itu ada di pembelajaran nomor 11 anak-anak. Ya, Pak, semuanya sudah dibuka bukunya? Ya, kalau sudah Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas bab mengenai sholat. Anak-anak, sholat itu adalah tiang agama. Nah, sholat adalah bentuk bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Sholat juga itu untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, sholat ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Mendirikan sholat, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya, anak-anak coba sekarang dilihat di bukunya itu ada Ayo Menyanyi. Di situ ada judul lagunya tuh Yuk Kita Sholat. Nada lagunya pakai nada lagu Anak Kambing Saya. Semuanya hafal kan lagu Anak Kambing Saya? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu.
Sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Ya, bagus semua anak-anak nyanyinya hari ini ya. Pindah di halaman selanjutnya anak-anak. Jadi kemarin kan ibu sudah menyuruh kalian membawa sajadah, bukan? Dan untuk yang perempuan ibu suruh membawa mukena, ya kan? Jadi sekarang kita ke musola, kita akan praktek sholat. Ya. Jadi setelah ini kalian berwudu terlebih dahulu, baru yang perempuan dipakai mukenahnya ya anak-anak. Silahkan kita keluar kelas dan kita pergi ke musola bersama-sama. Nah, semuanya sudah siap kan? Sudah berwudu, yang perempuan juga sudah pakai mukena. Jadi, nanti akan ibu panggil satu-satu untuk praktik sholat, sedangkan nanti yang lainnya memperhatikan teman-temannya yang sedang praktik ya. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mempraktikkan sholat. Jadi sekarang ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu lanjutkan ke materi selanjutnya? Ada yang ingin bertanya mungkin tentang sholat tadi? Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya anak-anak ini sudah paham ya. Tapi sebelumnya ibu akan menjelaskan. Jadi sebelum sholat ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dahulu ya anak-anak ya. Yang pertama kita harus memastikan dulu sudah masuk waktunya atau belum. Nah, kita bisa tahu masuk atau belumnya waktu sholat apabila kita mendengarkan suara azan. Iya benar, suara azan. Kemudian kita sebelum sholat itu diharuskan untuk berwudu. Setelah berwudu, kita nggak harus langsung kita nggak langsung sholat begitu. Jadi kita juga harus memperhatikan diri kita dan juga tempat sholatnya. Jadi kita harus lihat dulu ini tempatnya bersih atau enggak. Mungkin nanti ada kotoran cicak atau mungkin tanah atau benda-benda lain yang sekiranya nanti waktu kita sholat itu mengganggu kekhusyuan kita. Nah, selain itu, selain kita memperhatikan tempat sholatnya juga, kita harus memperhatikan badan kita. Jadi, ketika sholat, badan dan pakaian yang kita pakai harus bersih. Nggak mungkin kan tuh kita habis main nih, keringetan, bajunya kotor, terus kita langsung ambil wudhu, kita sholat, kan gak mungkin. Nanti takut sholatnya gak diterima sama Allah. Jadi kita harus mandi dulu, terus kita ganti baju. Kalau yang cowok itu pakai baju koko, iya nak ya. Nah kemudian ketika sholat kan kalau yang cowok itu pakai baju koko atau pakai kopiah. Nah yang perempuan jangan pakai baju koko sama pakai kopiah. Yang perempuan pakai mukena. Jadi untuk yang perempuan itu semua pakaiannya tertutup. Aurat perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan ini, tangan ini ya anak-anak ya, dan juga wajah. Jadi selain dari itu harus ditutup semua. Anak-anak, ketika sholat, kita juga harus khusyuk. Sholatnya itu nggak boleh main-main. Seperti kayak
Nanti ada teman yang ngajak ketawa, kita ikut ketawa, terus toleh kanan kiri, terus goyang-goyang, disengaja gitu ya kan, padahal nggak diperintah gitu. Belum waktunya ruku, sudah ruku duluan. Terus jalan-jalan nih, lagi sholat sambil jalan-jalan, itu nggak boleh anak-anak ya. Jadi kita sholat itu harus dengan khusyuk, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita benar, dan juga kita harus memperhatikan bacaan-bacaan sholat kita. Semuanya sudah hafal bukan bacaan-bacaan ketika sholat? Coba sekarang kita sama-sama melafalkan niat sholat maghrib. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Ya, bagus anak-anak semua. Anak-anak sekalian, jadi perlu kita ingat bahwasanya kita harus sholat tepat waktu. Kalau semisal nih kita dengar azan zuhur, Allahu Akbar. Nah, kita stop dulu main kita. Kita pulang ke rumah, kita mandi, membersihkan badan, ganti baju, wudhu, kemudian kita sholat. Nah, sekarang ibu ada tugas untuk kalian semua. Sekarang buka buku kalian halaman 77 ya anak-anak. Coba, itu di bagian insya Allah aku bisa. Nah, jadi seperti ini. Nanti tuh kalian baca bukunya. Di uraian tuh, semisal contoh nomor 1, aku hafal bacaan niat sholat. Nah, kalau kalian sudah hafal, kalian beri tanda dicontreng ya, dicontreng di bagian ya. Nah, itu kalau kalian hafal. Kalau kalian tidak hafal, kalian contreng di bagian tidak. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi pengerjaannya kalian harus jujur, harus sesuai dengan kalian. Kalau kalian nggak hafal, jangan ditulis hafal. Terus kalau kalian sudah hafal, ya dicontreng sudah hafal atau iya, seperti itu. Pak, dikerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak. Semuanya sudah mengerti kan? Baiklah. Anak-anak, waktunya sekarang sudah habis. Maka boleh dikumpulkan sekarang tugasnya tadi ya. Nah, jadi semua sudah. Nah, baik, semuanya sudah mengumpulkan tugas. Tadi sebelumnya alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktik sholat. Terus kita juga tadi membaca niat sholat bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sholat adalah perkara wajib. Karena sholat merupakan tiang agama Islam. Kemudian ada beberapa hal juga yang dapat kita ketahui tentang sholat. Salah satunya mengenai waktu pelaksanaannya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba, sekarang siapa yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada ya, kita akhiri, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ketua kelas, ayo pimpin doa. Pimpin doanya ya. Sudah. Baik anak-anak, Ibu tutup pelajaran hari ini. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak semua. Dan juga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat. Semoga kita juga bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.